kayak ini selalu jurusan fix kayak gitu-gitu kan. Oke, halo semua. Pada kali ini di sebuah video random kali ini kita akan mencoba mewawancarai salah seorang teman kita yang sekarang bekerja di startup, salah satu startup gede di Indonesia sebagai project manager. Tapi kita akan deep dive lebih dalam mengenai orang ini. Langsung aja kita panggilkan, silahkan perkenalan diri. Halo. Salah tahu perkenalkan dirinya parah banget. Project manager beda sama project manager. Aku tadi ngomong apa? Project, nggak apa-apa. Oh, Ntar kamu kita product jelasin manager itu. ya? Oh iya, oke. Oh, product manager beda. Jadi ada dua Oke. role, product sama project. But BTW, kenalin, nama aku Vivi. Aku adik kelasnya Kak Raffi. Jadi muda banget dibanding Kak Raffi. Aku dulu Universitas Brawijaya, tetanggaan lah ya kita ITS UB gitu ya, sejatim gitu. Apalagi Jatim ya gang. perkenal dirinya. Terus aku sekarang kerja jadi product analis gitu, product management department lah kayak gitu di Blibi, salah satu e-commerce di Indonesia. Kayak gitu sih. Udah gitu aja paling perkenalannya Kak. Oke, sebelum lebih lanjut, kamu berasal dari mana nih? Lahir di mana? Tumbuh besar di mana? Kok kepo? Nggak Oke, skip. bercanda. Aku Kalimantan Barat, aku dari Kalimantan Barat. Aku salah satu kabupaten di Kalimantan Barat kayak gitu. Apa Kira-kira tuh? kalau ke Pontianak 4-5 jam. Kalau aku Nama sebutin juga percuma, nggak tahu. siapa Pada nggak tahu ntar yang nonton Kayak ada yang random searah satu daerah gitu. aja. Iya, namanya Sanggau. Pasti pada bingung deh kayak Oh, apa. oke. Jadi kalau ada yang dari Sanggau bisa komen di bawah, siapa tuh bisa ketemuan nih sama Vivi belajar langsung kali ya, Via. Gila. Gila. Oh iya, dulu Vivi SMA di mana? Aku di sini juga di Sanggau ini. SMA berapa? Negeri 1. Oke. Satu. Selama SMA dulu pelajaran favoritnya apa? Ini bakal berlanjut nih soalnya nih. Jawaban-jawaban ini sampai ke belakangnya nanti ada hubungannya. Jawabannya biologi. Bingung kan? Oke, kenapa senang biologi? Nggak tahu, kayak apa ya, kayak seru aja, kayak banyak banget apa ya detail-detail yang misalnya dari tubuh manusia deh gitu, ternyata ada sel, di dalam sel tuh ada bagian-bagiannya lagi dan ternyata ada fungsi-fungsinya segala macam. Jadi kayak wow, ternyata misalnya daun hijau, oh karena apa sih, oh ada keadangan klorofil yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak something yang kayak baru gitu loh, jadi kayak oh baru ditemuin tuh di biologi kayak gitu. I see, menarik. Biologi, oke. Selama SMA dulu prestasi yang paling dibanggain apa? Mungkin kalau banyak banget 3 aja sebutin ya. Nanti bisa setengah jam sendiri nih untuk prestasi Vivi sendiri nanti nih keluar nih. Enggak gitu. Dulu tuh aku anak tim lomba yang kayak bukan debat sih, cerdas cermat. Jadi kalau misalnya dulu tuh sering ada lomba cerdas cermat untuk BNN, Badan Narkotika Negara yang kayak gitu-gitu. Terus ada juga lomba cerdas cermat setim untuk UUD 45 yang kayak gitu-gitu. Ini Nggak bukan ada yang IT. apa namanya? LC L berapa dua pilar? 45. Bukan. Iya, bener. Oke. Iya, pernah ikut itu. Untung kita nggak Terus ketemu ya. kan aku cuman Kalimantan Barat doang, Oh, satu oke. provinsi. Oh, kakak ikutan? Enggak. Oke. Terus aku juga pernah ikut olim biologi. Ini udah setengah part dari video, belum ada IT-IT-nya sama sekali nih sekarang nih. Kita belum tersentuh sama sekali. Terus tadi kan Iya. kalau misalnya orang yang kenal sama Vivi nih dari dulu, udah anak olimpiade biologi, senang pelajaran biologi, jadi favorit guru biologi juga mungkin ya. Kenapa milih IT? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, itu alasannya karena aku punya sepupu nih. Hampir semua sepupu aku tuh IT. Oke. Iya, jadi kayak tau gak sih anak kecil
Jadi itu kan apa kayak screening gitu ya, kayak kira-kira jurusan apa nih yang menarik untuk aku kayak gitu ya, kayak kira-kira kayak cocok nih untuk aku kayak gitu kan. Terus pas dipilih tuh ada dua sebenarnya, satu dokter, satu IT gitu. Terus pas dokter tuh mikir lagi gitu, apakah aku cocok nggak ya? Soalnya aku kayak parnoan banget gitu kan. Terus kayak secara psikologi kayak nggak cocok deh jadi dokter ya kayak gitu-gitu. Terus ya udah coba IT. Terus aku juga dulu tuh ngambil keputusan, kan aku undangan Kak. Terus aku ngambil keputusan SNMPTN untuk IT itu gini ceritanya. Jadi dulu tuh ada Twitter akun namanya apa ya lupa. Jadi itu ngumpulin data-datanya siswa nih di Indonesia. Terus ya udah dia bakalan kita tinggal input nih kayak data-data yang mereka perluin kayak nilai segala macem, terus kayak ada alumni atau enggak kayak gitu. Ntar bakalan ada tuh kayak oh kamu ada potensi loh untuk masuk sini atau enggak yang kayak gitu-gitu. Terus aku janji nih sama diri aku, pokoknya kalau IT-nya keterima ya udah IT aja kayak gitu. Terus aku masukin tuh kayak dokter, terus IT yang kayak gitu-gitu. Terus yang keterima malah IT UB. Ya udah, langsung daftar IT UB. Nih waktu kelihatan nih gitu UB IT keterima tuh tanpa hesitate, gak ada keraguan, langsung yes gitu. Awalnya gini, pas aku sebelum mau kuliah itu kan les bimbel dulu nih gitu kan. Nah pas bimbel tuh baru tahu ada jurusan namanya ada program studi namanya sistem informasi, dan kayaknya tuh emang itu yang lebih cocok ke aku. Tapi karena IT udah keterima duluan, kayak ya udahlah, tau gak sih anak-anak yang udah bahagia banget gitu dapat jalur golden ticket, siapa yang nggak mau coba gitu kan. Ya udah. Cannot relate sih, aku anak yang merah-merah dulu soalnya. Pernah mengalami beberapa kemerahan dalam hidup. Terus kenapa UB? Apa yang lokalnya UB? Enggak nih, kamu Kalimantan, berarti yang pilihan pertama sama keduanya berarti harusnya UB. Iya betul. Pilihan pertamanya IT, keduanya SI. Kok kepilihnya pilihan pertama? Iya. Kenapa UB? Kenapa UB? Karena dulu tuh aku cuma dibolehin Malang, soalnya ada saudaraku kan di sana gitu. Jadi pilihannya tuh ya kalau mau di luar Kalimantan Barat ya udah Malang kayak gitu, udah yang kayak dalam mindset tuh ya udah kayak gitu Malang. Ya kenapa udah. nggak Surabaya? UB. Nggak tahu. Kan dekat. Iya nggak tahu ya, kayak dulu tuh kayak kesannya ya udahlah Universitas Brawijaya kayak gitu di Malang gitu, PTN ya masih oke lah, ya udahlah gitu. Tapi dulu sempat kayak milih untuk ikut les SBMPTN juga kayak intensif apa sih gitu-gitu, kayak di mana dulu? GO. Oh ya, berarti ikut yang GO. Itu ketika udah pengumuman SNM-nya keterima langsung cabut apa gimana? Iya betul. Cuma 2 minggu 3 minggu doang. Tipikal. Tapi itu bayarnya udah full kan? Udah full. Nggak dapat dibalikin kan duitnya? Tidak. Ya udahlah ya. Ya anggap aja kayak bayar uang gedung. Ya udah. Oke. Terus ini ceritanya udah selesai nih, SNM udah selesai, udah daftar ulang segala macem. Semester pertama tantangan terbesar pas masuk IT apa? Dulu kan berarti bisa di-assume anak SMA agak buta juga kan dengan coding-codingan. Betul. Dulu tuh parah banget sih semester pertama itu. Aku ingat kalau setiap praktikum itu kan pasti asisten praktikumnya bakalan nanya gitu kan, kayak nge-challenge gitulah gitu, siapa yang bisa ngerjain soal ini gitu, angkat tangan yang kayak gitu-gitu. Terus iya udah cewek lemot kali yang nggak ngerti, terus kayak nggak ngerti apa-apa ngoding gitu kan, terus kayak masih if else, aku masih ingat banget, terus kayak susah banget rasanya gitu. terus kayak frustasi gitu nggak sih, kayak sebenarnya tekanan batin aja, panik soalnya kayak temennya cowok 10 menit tuh udah kelar, soalnya dia SMK Kak, jadi udah ada basicnya dong, kayak itu ya cetek banget untuk dia dong, if else doang kayak gitu kan. Terus ya udah, jadi kayak di situ dia pulang tuh pasti kayak, mah kayak aku gak cocok IT deh kayak gitu, aku pindah ya jurusan ini aja dia matematika ya kayak gitu. Pokoknya aku telepon terus kayak, maaf aku kuat ya Maya ikut IT kayak gitu, apakah aku harus pindah, kayak ini salah jurusan fix kayak gitu kan. Nah tapi pas nggak dapat nilai masih oke kayak gitu, ya udah
turun. Ntar kalau dapat nilai lagi, oh masih oke kok gitu, percaya diri naik lagi. Ya putar-putar doang kayak gitu. Kalau di praktikum nih, misalnya aku nggak bisa, ya udah aku catetin bener-bener apa yang dijelasin, terus baru di rumah kayak ngulang lagi. Ya mau nggak mau ya udah lemot daripada nggak belajar lagi nggak ngerti. Benar. Ya, Oh. karena emang itu kayak tantangan kita selama kuliah itu karena kita bukan disuapin gitu. Kita kayak dikasih, ini loh cara masak nasi gini gitu. Yaudah kalau mau Mm-mm. makan ya masak dulu terus baru makan sendiri gitu kan ya. Ya betul banget. Iya. Yeah. Bukan kalau kayak kita SMA dulu kan misalnya kita lapar nih yang diajarin tuh cara menyuap nasi dan nasinya udah jadi gitu kan. Terus Betul. ketika kita kuliah ini ya udah cara masak nasi itu gini, kalau lapar ya udah ini nasi bisa dimakan gitu, masak sendiri dulu tapi gitu. Mm-mm. Betul banget. Jadi ya sebenarnya perbedaan mendasar dari cewek di IT itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Maksudnya ya selagi kita bisa dibilang keep up ya itu kan depends ke orang-orang juga. Cuma kayak ngikutin benar-benar terus agak sungguh-sungguh gitu sebenarnya nggak akan struggle banget kan di IT. Kalau menurutku sih iya, karena bisa dilihat kan kalau misalnya beberapa lead programmer misalnya itu tuh juga cewek gitu loh, bukan kayak hal yang apa ya, kayak yang mustahil gitu, kayak banyak tahu programmer cewek kayak gitu. Cuman emang kadang sih kalau apa ya, anak kampus tuh bilang kayak gini, karena gini kali ya, kalau cowok tuh mainnya logika gitu, kalau cewek perasaan apa sih nggak tahu. Tapi kalau menurut aku ya yang penting tekun aja sih gitu, kalau emang passionnya dia ya pasti jago lah gitu. Dan berarti kita anggap dari semester 1 sampai semester 8 itu kira-kira selama kuliah Vivi paling sulit atau paling merasa kesusahan itu di semester berapa dan itu mata kuliah apa? Oke. Semester 1 sampai 7 sih sebenarnya kemarin Kak, jadi 3,5. Oke. Iya, Nih, jadi aku kemarin Vivi 7 ini semester. pinter banget ya guys. Enggak. Jadi memang udah ada target sih dari awal. Ya paling sulit ya skripsi gitu. Ya nggak sih, kayak Hmm. segala mental apalagi pengetahuan segala macam tuh ya udah jadi satu kayak gitu, ya udah. Susahnya ya karena apa ya, kayak baru aja sih, karena mungkin gini ya, kalau kita kan sebagai generasi muda pengennya instan ya, maksudnya ya udah sekali kerja tuh langsung selesai gitu loh, nggak mau yang istilahnya ngulang-ngulang hal yang sama kayak gitu kan. Padahal ya gitu, kalau skripsi ya nggak mungkin kan, kayak latar belakang bisa dikerjain cuma dalam 1 bulan gitu tanpa full revisi, nggak mungkin gitu. Bahkan aku sendiri bab 1 bab 3 aja itu 1 semester Kak. Itu dari semester 6 aku udah konsul sama dosennya kayak gitu. Iya itu, jadi harus kayak kuatin mental, fisik, segala macem. Tadi Vivi bilang tuh dari semester 1 sampai semester 7 itu yang paling susah skripsi. Berarti ya bisa dianggap kayak keep up ke pelajarannya oke lah gitu. Dan mungkin orang-orang tuh di mindsetnya anak-anak yang lulus 3,5 itu ambis biasanya belajarnya. Nah, kalau dari pandangan Vivi sendiri, Vivi itu termasuk orang yang ambis apa enggak? Kalau secara diri sendiri sih bilangnya nggak ambis ya, cuman sekeliling orang semuanya bilang ambis kayak gitu. Cuman ya nggak salah sih jadi orang yang ambis. Gini sih, kalau dibilang nggak struggle pastilah gitu dari awal gitu, karena kita baru belajarin hal yang baru gitu kan. Bahkan aku kayak masih ingat beberapa pelajaran yang kayak kesannya susah banget, tapi kalau strateginya aku biasanya aku selalu nyari teman belajar kayak gitu. Jadi kalau emang aku nggak tahu, aku tanyain tuh kira-kira gimana sih caranya buat solve apa ya, kayak topiknya gitu loh, kayak misalnya sistem digital segala macam, gimana sih cara ngitungnya secara macam kayak gitu. Iya, kalau belajar mah ya udah pasti bisa kan ujung-ujungnya kayak gitu, nanya aja sama yang udah pintar kayak gitu. Berarti untuk ngakalinnya ketika nggak bisa itu nyari orang yang bisa terus belajar sama dia, bukan bukan nyontek ya gitu. Bukan, kalau nyontek sama aja nggak ngerti kan basicnya apaan kayak gitu. Kalau kata Bang Sabda tuh kalau nggak ngerti konsep parah banget lah gitu. Maksudnya kalau cuma tahu jawaban doang nggak tahu konsepnya, yang nggak tahu itu kayak gimana berjalannya gitu loh bisa dapat itu yang kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau yang tadi kan dibilang ambis atau enggak ya, sebenarnya tuh kalau aku udah ngeplannya itu dari awal gitu, kayak aku pengen lulus 3,5 tahun kayaknya keren deh yang kayak gitu-gitu, jadinya emang udah aku persiapin gitu. Oh kalau misalnya mau 3,5 tahun harus gimana gitu, ya udah. Kalau dulu sih awal aku masih kayak konsol gitu, kayak orang-orang yang lulus 3,5 tahun aku kayak hubungin terus kayak nanyain kayak tips and trick kayak gitu. Nah kan kalau dari situ kita bisa persiapin tuh, misalnya 1 semester ya udah berarti ngambilnya 23 SKS yang kayak gitu-gitu. Karena ngambil mata kuliahnya 23 SKS seharusnya hampir tiap semester gitu. Hmm, Sempat ikut organisasi atau lomba-lomba gitu nggak selama kuliah berarti jadinya? ikut. Organisasi apa aja? Kayak kalau dulu tuh ada namanya Rayon, itu tuh kayak organisasi
untuk kayak development apps web yang kayak gitu-gitu. Terus sempat aktif kayak komunitas keagamaan yang kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Kalau lomba, aku ikut lomba itu mulai dari semester 4 gitu. 4, 5, 6 ya, diselang-selangin gitu sih sebenarnya. Lomba apa tuh? Kayak top 3 prestasi paling terbaik selama kuliah apa coba? Sebenarnya itu aku kalau pas kuliah itu menangnya cuma sekali Kak, sebenarnya cuman kayak juara satu waktu itu di UGM, itu lomba pengembangan aplikasi ya kalau nggak salah. Itu sekali doang menangnya, tapi sebenarnya yang memorable itu malah yang ketika jadi finalis. Jadi itu aku pertama ikut lomba di ITB yang kayak gitu-gitu. Terus itu finalis doang. Terus ikut lagi yang UGM tapi yang vokasinya masih finalis doang. Nah yang ketiga ini nih pas ikutan baru juara satu yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya ya paling mengesankan tuh pas ikut yang pertama ITB. Kenapa? Karena dari situ tuh kita baru tahu kayak yang something yang kayak baru gitu loh, kayak oh ternyata kalau mau ngitungin bisnis tuh kayak gini ya, yang kayak gitu. Oh ternyata kalau mau validasi ide tuh harus terjun langsung ke lapangan yang kayak gitu, kita nggak bisa ngeyel yang ngasal gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita benar-benar kayak survei langsung yang kayak gitu-gitu sih, itu yang memorable. Berarti manajemen waktu Vivi ini serem juga ya, udah kuliah 23 SKS, ikut organisasi aktif juga, ikut lomba menang juga dulu. Itu pas pergi lomba nih, satu tim itu berapa orang atau personal ini lombanya? Loh, tim dong kak, tim. Jadi satu tim itu 3 orang kayak gitu. Biasanya 2 itu yang teknis gitu ya. Jadi aku yang non teknisnya lah, yang kayak gitu, ngatur bisnisnya atau presentasinya kayak gitu gitu. Terus ini mungkin dari awal tadi kalau misalnya ada yang nonton, ini mungkin udah nanya nih, ini logo apa nih di belakang nih, jadi background kita sekarang nih. Nah, coba Iya. jawab apa tunggu, apa kaitannya seorang Vivi dengan developer student clubs? Jadi dulu aku juga pernah ikutan di Developer Student Club itu tahun 2019, itu jadi kayak di kampusnya Kak Raffi juga sama gitu, tapi 2018 ya kayak di Enggak, ITS gitu. 17 aku by the way. Oh 17, lebih tua kelihatan kan. Enggak, cuma kan karena angkatan pertama, jadi ya disiksanya lebih lama daripada yang baru-baru. Iya. Jadi Developer Student Club itu kayak komunitas yang dibentuk sama Google di setiap kampus di Indonesia yang kayak gitu-gitu. Tujuannya tuh untuk memberdayakan sumber daya mahasiswa supaya pas kerja gaps untuk kayak ke industrinya tuh nggak terlalu jauh yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak memperkenalkan teknologi-teknologi yang ada yang kayak gitu-gitu sih. Terus di assume kalau 2019 masa jabatannya ini berapa lama berarti kalau untuk yang angkatan Vivi dulu? Setahun. Setahun juga. Terus pakai Mm-mm. pakai core team gitu nggak dulu? Pakai tetap ada core team yang ngebantuin. Dulu berapa orang yang Vivi tunjuk sebagai core team untuk DSCUB ini dulu? Kalau core team itu kemarin aku ada 4 orang yang 4 apa 5 ya, tunggu. Parah, dilupain core lima team yang lima nolong. lima 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 Parah, parah. lima 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 Oke. 5 orang. 2 itu yang angkatan bawah, 3 itu yang angkatan sama aku. Itu kenapa milih 5 orang? Maksudnya kenapa 5? Nggak apa-apa sih sebenarnya, ya apa ya, kan kemarin pertimbangannya adalah mana sih orang-orang yang bisa ngebantuin kita untuk ngewujudin visi misi yang udah kita set dari awal kan, yang kayak gitu-gitu. Nah kebetulan aku adalah orang yang non teknis gitu, jadi nggak terlalu dalam lah kalau misalnya untuk provide materi-materi yang teknis teknis banget, misalnya Android yang kayak Firebase dan segala macam ya kayak gitu-gitu. Jadi aku nge-reach orang-orang yang sekiranya emang udah tahu gimana nih cara kerjanya, terus bisa ngebantuin aku untuk ngewujudin itu yang kayak gitu-gitu sih. Kenapa ada 5 ya? Sebenarnya 3 udah cukup sih kalau sebenarnya, kalau dipikirin junior yang harapannya kelak bisa ngelanjutin kayak gitu. Regenerasi ya. Iya, betul. Iya. Jadi di UB sekarang masih ada leads. Masih dong. TS Cewek nggak juga, ada tuh. cewek juga. TS nggak ada tuh, nggak tahu kenapa. Iya, soalnya TS nih waktu dulu aku sosialisasi pas pengen regenerasi itu nggak ada yang mau daftar kayaknya, nggak tahu. Males capek kayaknya. Nggak ini kali
kurang ini kali apa namanya DS Ciliknya kurang apa ya, kurang tersohor kali. Iya Canda. emang Desilit itu kayak nggak jelas, nggak orang yang entah berantah, nggak terkenal, nggak apa-apa, biasa aja orangnya. Merendah banget ya tuh roket gitu ya. Ya tapi by the way emang entah somehow mungkin kayak di ATS pada sibuk ngurusin kesibukannya masing-masing lah kan, kayak ya yang anak-anak ITS ngerti lah maksudnya apa. Mm-mm. Kita dulu pertama kali ketemu acara di SC juga bukan? Iya, kayaknya iya deh. Yang Di di Malang nggak sih? yang di Tapi gue nggak inget sebenarnya. oh Universitas oh Macung ya. yang Macung ya Iya. ya. Lu apa sih? Cuman aku di situ datang aja. Apa sih nama acara dulu itu? Wah, jujur aku lupa. Ya pokoknya itu Innovation ya. sejat Lomba Sejatim bukan? Apa yang cuma Surabaya Malang ya? Surabaya Oh, Malang. Surabaya Malang doang. Ya, yang Sejatim itu kamu gak ikut juga yang di Ciputra ya? Oke, ya jadi itulah awal ketemu sama Vivi ini, orang yang luar biasa ini yang sekarang jadi PM di Blibli ini. Karena sama-sama dulu sih waktu aku masih lead itu, kamu core timnya lead UB itu ya? Yang sebelumnya. Yang jadi sekarang Iya. orangnya kondang sekali ya. Iya, yang web pindah di mana-mana gitu kan. Ya, ngisi webinar di mana-mana. Oke. Mm-mm. Terus lanjut ke teknis nih. Jadi tadi kalau kita rekap sejauh ini kita udah tahu kayak Vivi cewek dari Kalimantan pergi kuliah ke Malang di UB IT, survive 7 semester lulus, tiba-tiba pindah ke Jakarta untuk kerja di Mm-mm. Blibli. Kenapa Iya, Blibli ini sekarang pertanyaan? Kenapa milih Blibli? iya, blibli.com. Ya jangan lupa belanja ya guys, nggak canda deh. Oke, kalau Blibli tuh sebenarnya gini sih, dari dulu aku tuh tertarik banget sama dunia e-commerce gitu, karena Aha. aku penasaran aja kayak gimana sih sebenarnya e-commerce itu bertahan. Soalnya kalau Kak Raffi lihat kan e-commerce apaan sih, cuman kayak platform jual beli yang kayak gitu-gitu. Iya kan kalau toko kan dapat marginnya ya udah dari misalnya keuntungan modal dia kan dikurangin kayak harga jualnya berapa, harga jual dikurang modal berapa yang gitu, itu keuntungannya dia, profitnya dia. Sedangkan kalau e-commerce apaan gitu, bahkan kayak ada e-commerce yang lain tinggal buka aja tuh akunnya udah bisa langsung jualan kan yang kayak gitu-gitu. Jadi penasaran aja gitu bisa segede itu gimana sih cara bisnisnya yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ya udah dari situ baru kayak oh ya udah deh e-commerce nih gitu. Coba terus kemarin sempat kayak ikutin eventnya Blibli juga, ya udah tertarik dan join. Event yang mana tuh? Yang student ambasadornya apa sih namanya? Oh enggak, Blibli Feature. Iya, bukan ya? Enggak, bukan. Jadi kalau Blibli Feature itu dia cuma untuk programmer doang setahu aku, teknis gitu. Nah kalau aku kemarin ikut kayak workshop webinarnya gitu sih Kak. Jadi kayak diajakin teman gitu yang udah jadi anak future di sana, terus kayak Vi ikutan dong webinarnya, ya udah kayak randomly ya udah deh cus gitu. Ya udah terus kayak nyimak oh kayaknya oke deh. Oke. Tapi emang Blibli ini cuma daftar di Blibli doang atau gimana ceritanya bisa masuk Blibli? Apa sempat daftar yang lain juga? Wah, HR tolong jangan nonton ini. Enggak. Manusiawi lah ya. Jadi kalau dulu tuh aku bahkan kayak daftar Blibli itu sebelum lulus Kak. Jadi kayak lagi skripsian, ya udah langsung kayak daftar aja kayak gitu, kayak iseng aja gitu loh. Soalnya kayak takutnya ntar pas lulus riweh lagi kan. Terus kayak ya udah daripada skripsi doang. Terus mata kuliah juga kemarin cuma 2 deh kalau nggak salah 27. Ya udah sekalian kayak ya udah CV segala macam. Nah kemarin itu sempat juga daftar salah satu fintech kayak gitu. Cuman karena udah keterima di Blibli duluan, orang tua yang kayak udah ngerestuin di Blibli, ya udah gitu Blibli. Terus tadi yang di awal aku dimarahin nih, kayak aku tuh bukan project management tapi product manager gitu. Coba jelasin sekarang kayak bedanya apa? Enggak sih, bedanya ya jelas beda, cuma maksudnya berarti kamu sekarang tuh di product management. Ya mungkin yang untuk yang nonton boleh deh dijelasin kayak perbedaan dari product management sama project management. Perbedaan dari product manager sama project Manager. Perbedaan dari product manager sama project manager itu gimana? Oke. Jadi tuh sebenarnya kalau product manager itu basically pasti ngurusin satu produk kan, whole produk itu dari requirements, terus kayak apa ya prosesnya kayak gitu, business users kayak gitu, UI UX
tech, terus sampai ke deliver segala macam. Nah, tapi kalau project manager itu basically mereka cuma ngaturin kira-kira item development yang mau di tag apaan sih kayak gitu. Lebih teknis lah, ngurusin kayak story point dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kalau requirements biasanya tuh PM gitu, dari PM. Kalau project manager kayaknya lebih ke delivery task-nya kayak gitu loh, kayak jamnya gitu nggak sih gitu-gitu. Terus kalau misalnya ada kayak technical issue yang kayak gitu-gitu yang butuh koordinasi segala macam, nah biasanya dia yang ngurusin koordinasinya yang kayak gitu-gitu sih kalau di Blibli. Sering berantem nggak sama engineer? Aku kalau di Slack-nya aku tuh aku sahabat tech. Oke. Enggak sih, sebenarnya kalau beda pendapat pasti ada lah gitu. Pasti kayak ada nge-challenge segala macam. Cuman sampai kayak yang kelahi itu enggak sih. Berarti so far masih damai-damai aja sama engineer-engineernya di Blibli. Sebenarnya kalau prinsip aku gini sih, kita kalau kerja sama orang itu kan nggak mungkin kayak saling nuntut kan. Maksudnya sampai kelahi segala macam nggak mungkin karena kita satu tim kan. Palingan ada selisih paham mungkin ada misalnya kayak kok ini nggak lengkap ya kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kenapa ini kok nggak deliver yang kayak gitu-gitu kan, PM punya ekspektasi sendiri nih dan engineer juga punya proses sendiri kayak gitu-gitu lah. Jadi ya udah, communication ya is the key lah. Mantap. Ya, dari perseteruan. Tapi untuk yang kenapa milih PM ini product manager, sorry sebelum masuk ke sana, berarti yang dipanggil PM itu sebenarnya product manager atau project manager atau dua-duanya boleh dipanggil PM? Kalau di tempatku project manager tuh PGM. Oh, mungkin beda-beda tiap company ya gitu. Iya betul. Kalau PM berarti di Blibli itu product manager. Betul. Ketika udah diterima Blibli itu kenapa daftarnya PM? Oke. Apa sorry. Apa pas daftar itu emang daftar untuk posisi PM? Dari awal emang udah PM Kak, product manager. Udah emang dari intern dulu, emang sebelum lulus emang pengennya product manager kayak gitu, karena kayak passionnya aja gitu. Kayak kalau product manager tuh seru gitu kalau menurut aku, kayak kita harus ada skill untuk kayak researcher kayak gitu-gitu, kayak harus riset segala macam kayak gitu, problem segala macam. Terus kita juga harus tahu flow dari UI UX yang benar, yang oke, itu seperti apa sih yang kayak gitu-gitu. Terus belajar lagi dari UI UX yang kayak gitu. Terus kalau misalnya dari tech itu kayak koordinasi, kayak gimana sih caranya kita bisa dari requirement yang ada nih kita bilang ke tech dan deliver dengan sesuai ekspektasi kita kayak gitu. Itu kan juga challenge kan kayak gitu. Jadi seru aja, kayak apa ya, melihat bukan apa ya, kayak ngurusin anak lah istilahnya, kayak produk gitu. Oh, udah punya anak berarti sekarang di Blibli? Belum. Di Blibli. Oh, di Blibli. Merawat anak orang. Ya. Belum ada produk baru. Jadi anak orang yang udah gede dirawat lagi, digedein lagi gitu. Iya, dibagusin lagi kayak gitu, dibuat lebih bermanfaat lagi. Oke. Jadi so far nih ada satu pertanyaan yang lupa nih sebenarnya aku tanya dari tadi. Berarti sekarang pasca kelulusan, pasca wisuda, kamu udah nggak pernah ngoding lagi? Enggak. Jadi sebenarnya ada jalan orang untuk anak IT tapi nggak mau ngoding bukan nggak mau. Menghindari ngoding sama sekali itu ada berarti jalannya? Ada. Jadi gini, betul sih kayak mindsetnya. Kalau dulu tuh mindsetnya anak IT tuh selalu, oh ya udah kalau lulus jadi programmer yang kayak gitu. Bahkan aku juga sampai dulu frustasi gitu kan, kayak juga aku passion aku bukan di ngoding deh, kayak gitu-gitu, kayak gitu, cuman kayak duduk diem gitu selesai kayak gitu kan. Padahal aku lebih suka kayak sosialisasi sama orang kayak gitu, komunikasi sama orang kayak gitu. Terus ya udah, ternyata aku ikut project segala macam. Di situ aku kenal, oh ternyata ada role namanya project manager, ada product manager. Bahkan setelah kerja ini ada namanya business analyst yang sebenarnya perlu tahu nih kayak apa ya, hal-hal yang teknis tapi nggak ngoding kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih program studi yang bisa jadi pilihan untuk anak IT. Program studi? Program studi untuk anak IT. Sorry, role job. sorry. Mabuk, mulai mabuk. Iya, soalnya kan mungkin di bayangan banyak orang
kita nih masuk nih antara ilmu komputer, informatika, kayak gitu. Ya udah itu kayak outputnya pasti ngoding gitu. Nah ternyata Vivi ini output informatika nggak ngoding outputnya, jadi PM gitu. Betul. Jadi setelah ini untuk penutup karena cukup padat nih dari tadi udah too much information kayaknya in one session. Kita menggali kehidupan seorang Vivi gimana. Bisa cetar sekali sekarang ya. Wah, Sangat famous di dunia maya, di mana-mana juga jadi pembicara. wow. Ini Waduh, ngawur ngaco. Oke, ini untuk penutup biar agak ringan sedikit. Aku akan nunjukin nih ke Vivi 5 gambar. Sebenarnya ini disebut meme challenge sih kayak. Kira-kira seorang PM ngerti nggak maksud ini apa? Atau jelaskan gambar-gambar berikut dari sudut pandang seorang PM gimana? Deg-degan. Oke, kita ambil gambar yang pertama. Wah, apaan nih? Oke, yang ini. Wih, ini project manager. Tapi ya Bisa udahlah ya, ngejelasin nggak? assume apa? Bisa ngejelasin nggak maksud ini apa? What my team do. Okay, what my company think I do, what my friends think I do, what my wife think I do, what I really do. Okay, kalau yang pertama, what my team think I do tuh kayaknya kayak gini deh mungkin. Ini santai-santainya aku Ya, ya, ini kan karena analisis seorang Vivi. jadi kalau misalnya tim, mungkin ngelihat PM tuh kesannya santai kali ya, karena kalau dari stand up kan kesannya cuman sekedar nanya produknya gimana, progresnya segala macam yang kayak gitu-gitu. Karena kan kita juga nggak ngoding kan, generalis kan, maksudnya manajerial gitu loh. Kayak kita juga nggak ada pekerjaan khusus. Kalau tech kan jelas ya, kalau misalnya kayak ada tiket, item yang mau di development kayak gini, story point-nya berapa, selesai kayak gitu kan, terukur banget kan. Kalau PM kan nggak ada gitu, padahal oh ya nanti aja yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak kesannya nggak tahu PM ini ngapain kayak gitu, kalau dari sudut depannya doang ya kali gitu kan. Terus what my company think I do, kurang paham sih kenapa megang duit ya. Jualin project. Maybe. Oke, lanjut. Next, kotak ketiga. Terus what my friends think I do, meeting terus, bener. Karena emang tugasnya PM itu meeting terus gitu. Kalau bisa dilihat dari schedule nih, tiap hari ngapain ya meeting gitu. Kenapa meeting? Karena kan namanya juga kita selalu ada kebutuhan kan untuk develop sesuatu yang baru. Terus kita juga butuh ada project-project atau produk-produk yang bersinggungan sama squad lain atau tim lain gitu. Nah itu kan butuh meeting kan, butuh komunikasi lah. Misalnya kita mau integrasi seperti apa, flow-nya seperti apa. Kalau misalnya kita mau nge-develop sesuatu yang berkaitan di produk teman gitu kan, kita kan juga harus jelasin dong objektifnya apaan nih, kayak gitu-gitu, kriterianya apaan segala macam. Jadi selalu ada meeting sih, dan ini bener banget gitu. Terus what my wife thinks I do, nggak tahu. Karena kesannya mungkin ini kali ya, karena di startup gitu mungkin kayak tech tuh banyak kan cowok gitu, tapi ini cewek ya, nggak ngerti ya udah ya. Lanjut. Gitu ya. Nah kalau what I think I do, kayaknya ini kesannya lagi bernegosiasi atau ya lagi nego lah kayak gitu, atau lagi kompromi kayak gitu ya. Kenapa? Ya karena kalau jadi seorang product manager kan selalu harus nanyain why kayak gitu. Misalnya kalau kita lagi ngomong sama tech, terus tech bilang nggak bisa, kita kan harus ngegali dulu dong kayak kenapa ini nggak bisa segala macam gitu, pro consnya apaan, apa yang bisa kita lakuin supaya tetap kewujud kayak gitu, tapi dengan effort yang nggak segede itu yang kayak gitu-gitu. Atau ketika kita misalnya mau ada produk nih development, terus kita bersinggungan gitu sama squad lain yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus tahu pro consnya dari mereka kalau misalnya kita develop itu apaan gitu. Apakah ada jalan tengahnya segala macam yang kayak gitu-gitu sih. Terus what I really do. Gak tahu ini kenapa lumpur ya. Tapi kayak mungkin karena ini kali ya, kayak banyak banget yang harus kita kerjain kayak gitu. Karena kalau PM itu kan nggak pernah gabut. Kalau aku bilangnya PM nggak pernah gabut gitu. Kenapa? Karena dari awal kita ngumpulin kita sebelum sprint misalnya, sebelum item development-nya diambil kayak gitu. Nah, kita kan ngurusin tuh kayak requirement segala macam kan. Terus di situ kita mulai tuh ngegali-gali, kita diskusi sama UI UX segala macam untuk tahu desain sama flow-nya seperti apa yang kayak gitu-gitu. Mulai sprint, kita juga mulai lagi nih ngumpulin untuk sprint depannya. Terus kita juga ngecek kira-kira yang produknya kita sekarang nih oke nggak sih di production, apakah ada isu segala macam yang kayak gitu-gitu. Terus kalau ada
ada salah segala macem, ya udah kita yang dihubungin gitu, kenapa ini kok nggak kayak gini, ya gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget things yang kita harus urusin nih kayak gitu kita. Jadi ya Ngebentengin duluan gitu ya tuh si orang PM ini pasti ya. pasti. Jadi Oke, kayak kalau produknya nggak oke gitu ya, ada bugs, ya udah PM-nya yang diomelin duluan. Jadi ya udah kayak gitu lah risiko jadi seorang PM. mantap. Wih, gila. Ngomong PM nih emang detail banget ya. Oke, Iya kan harus gitu ya. ya seorang PM yang bagus tuh detail. Jadi ketika misalnya nanti engineer nanya nih, lah maksud story ini apa gitu, PM pasti harus bisa ngejelasin, benar kan ya? Oke, lanjut ke gambar kedua ini. Oh, is it going to come in this? Oh, in me. There is. Iya. Kenapa gini? Jadi gini. Gimana jelasinnya ya? Aduh. Jadi gini, enggak CEO sih sebenarnya ya, heads lah ya, sebutnya biar kayak general gitu. Kalau CEO kan langsung ini kayak satu orang gitu ya. Heads lah ya. Jadi dari heads itu pasti selalu ada sesuatu yang mereka anggap itu oke kayak gitu untuk diimplementasi segala macam kayak gitu kan. Nah terus pasti itu bakalan ditunggu-tunggu dong, dinantikan lah kayak gitu, kayak ini gimana nih, kapan nih segala macam gitu. Ya pasti seorang programmer kan kesannya aduh nambah lagi nih task kayak gitu kan. Kalau programmer setahu aku mereka nggak suka sesuatu yang tiba-tiba requirementnya mendadak kayak gitu, tiba-tiba ditambah kayak gitu. Pasti mereka sukanya tuh yang terencana gitu, yang udah di backlog, yang bakalan diambil di pas planning udah dia set nih, oh oke, bakalan ngambil ini ya udah pasti ini aja yang mereka mau tahu gitu. Kadang tuh di luar scope itu mereka nganggap tuh bukan tanggung jawabnya aku lagi kayak gitu kan. Nah tapi kalau sebagai product manager kita kan pasti di follow up lagi dong sama CEO-nya, gimana sih ini, apa progresnya nih, kok kayak nggak jalan-jalan. Ya udah pasti kita follow up lagi dong, pasti siteknya kayak aduh dia lagi nanyain gitu. Soalnya tek aku juga suka kayak gitu, aku suka isengin misalnya cuman manggil gitu kan, nah apalagi Vi gitu kayak udah tahu ada apa lagi nih, nggak bugs pasti ada issue atau nggak ada sesuatu yang kayak bikin jantung deg-degan kayak gitu kan. Inilah berarti yang membuat hubungan antar engineer dan PM itu kurang harmonis yang kayak gini ya berarti. Enggak lah, tapi kan di bawah asik aja gitu kan. Selamanya kita selalu nge-follow up itu isu kan. I see, mantap. Terus yang ketiga nih coba. Together will make a baby in 1 month. Oh, tunggu. Pregnant woman together will make a baby. Soalnya ini project manager sih Kak. Kalau ini kalau nggak ngerti kita skip aja. Iya, kayaknya lebih cocok ke project manager sih. Soalnya kalau project manager itu kan kadang mengurusin beberapa squad kan, kayak gitu. Terus ya udah beberapa squad ini pasti ada pro cons-nya sendiri. Kadang tuh bahkan kayak nggak semulus itu kan. Jadi kayak misalnya ada blocker di sini kayak gitu. Terus ya udah demi satu project gede gitu dia kayak ya udah harus tambah kuat kayak gitu loh untuk kayak ngadepin beberapa squad yang ada yang kayak gitu sih. Tapi kalau product manager harusnya nggak segininya banget sih. Karena kayak product manager dedicated berarti ya ke produk. Betul. Oke. Next yang ke terakhir. It's all if the project was on schedule. The lie detector determined that was a lie. Iya, kalau ini sih gini. Kalau misalnya di agensi segala macam, project manager itu kan istilahnya dia menangani suatu project kan, yang komit sama time sama scope-nya yang kayak gitu-gitu. Jadi ini bakalan relate banget sih sama project manager yang ada yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau di aku nggak kayak gini banget sih. Palingan yang kebohongan tuh paling gini sih kayak gimana nih Kak, request-nya aku soal ini gitu. Terus pasti PM-nya jawab ya udah kita taruh ke backlog dulu ya kayak gitu-gitu sih, mungkin itu relate kali ya gitu-gitu. Jadi ya itu cara terbaik gitu untuk kayak bilang ke bisnis user kita gitu kan, wah jangan-jangan bisnis user aku nonton ini, mampus aku.
Iya I kayak see, gitu-gitu. paham paham. Jadi kayak main aman tuh ditaruh ya ditaruh di backlog dulu aja, tapi nggak Iya dikerjain iya dulu iya. gitu. Betul betul. Sebenarnya gini sih, mau klarifikasi bukannya kita nggak mau ngerjain enggak gitu, tapi seorang product manager tuh harus bisa ngeprioritasin kira-kira mana sih task yang urgent banget, yang kritik impactful, yang gitu-gitu kayak impactnya gede tapi effortnya nggak sebegitunya yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus apa ya selalu pertimbangin effort sama impact lah yang kayak gitu. Nah kalau misalnya kita ngerasa ini effortnya gede banget tapi untuk hasil yang nggak se-oke itu untuk bisa dihasilin dari adanya itu gitu ya udah gitu Tapi ya kita bakalan pertimbangin. di samping itu juga seorang either nih PM yang project manager atau product manager itu juga harus nge-consider si kapasitas dari seorang engineer itu kan. Kalau misalnya udah over capacity juga biasanya terpaksa ada yang harus dikorbankan kembali ke backlog gitu kan. Betul 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 itu di kita sih. Nah project manager kan biasanya ngesusunin tuh kira-kira main hour-nya berapa kan kayak gitu Hmm. gitu kan. Terus dari situ biasanya dibilang kayak ini kelebihan nih berapa jam nih kayak gitu. Jadi product manajernya ngeprioritasin lagi tuh kira-kira mana sih produk yang sekiranya impact-nya maksudnya nggak segede yang lain lah kayak gitu, bukan blocker lah kayak gitu-gitu. Nah itu Hmm. biasanya dimundurin lagi ke backlog. Berarti prioritasnya yang kayak high impact low effort gitu dinaikin dulu pasti gitu ya. Betul, 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 betul. Itu udah oke lah untuk prioritasin yang gitu-gitu. Satu nih, aku tiba-tiba kepikiran pertanyaan nih sebelum kita tutup. Kalau Mm. misalnya ada high impact low effort Mm-mm. sorry, ada high impact high effort sama medium Mm-mm. impact low effort itu kira-kira lebih prioritas mana? Tergantung lagi high impact high effortnya tuh maksudnya contribute di mana yang kayak gitu-gitu, apakah itu emang sesuatu yang urgent ya atau enggak kayak gitu, karena kan high impact tapi kayak marketnya belum, timingnya belum pas, terus misalnya opportunity-nya emang belum datang yang kayak gitu-gitu, terus kayak butuh koordinasi lagi dari sisi bisnis, marketing dan segala macam kayak gitu. Kalau misalnya emang belum siap, ya pasti kita pertimbangin yang medium sih, medium effort. Misalnya kita bakalan diskusi. Nah, kalau misalnya emang high impact, high effort itu adalah sesuatu yang urgent banget, yang emang momentumnya pas segala macam, nah biasanya kita pecahin dulu. Kita lihat dulu MVP-nya sebenarnya apaan sih kayak gitu. Nah, biasanya di situ kita ya udah bikin improvement. Berarti ya variabel-variabel yang eh determine yang ditentukan untuk memasukkan sebuah story ke dalam sprint itu juga banyak ya, nggak cuma sebatas impactnya berapa, effortnya seberapa gitu. Betul-betul. Karena kita juga harus koordinasi sama beberapa partner kan, bisnis research-nya kita. Kalau aku kebetulan manage bisnis, benar-benar tim bisnis sama marketing. Jadi kita harus tahu dulu mereka kira-kira bikin campaign apa yang kayak gitu-gitu. Terus strategi apa sih selanjutnya kayak gitu. Apakah itu emang needs banget atau enggak kayak gitu. Sebenarnya mereka butuhnya apaan sih untuk menjalankan ide mereka itu gitu. Apakah perlu se-wow itu gitu. Apa cuman perlu oh ya udah butuh komponen ininya doang kayak gitu. I see, menarik, menarik. Ini kalau diterusin lagi nggak habis-habis nih pertanyaan kayak bakal banyak banget. Cuma mungkin aku batasin kayak dari Vivi mungkin sepatah dua patah kata terakhir untuk anak-anak IT di sana yang mostly apalagi cewek gitu yang masih kuliah atau mungkin hampir-hampir di semester-semester penghujung 7 8 gitu. Iya, ya. Pesan-pesannya apa kayak kalau misalnya masih takut ngoding, mungkin ada sepatah dua patah pesan yang ingin disampaikan. Wah, oke. Apaan ya? Sebenarnya pertama kalian harus tahu dulu sebenarnya kalian itu strongnya di mana sih kayak gitu. Apa sih yang kalian suka itu penting banget sih. Karena kadang kalian susah gitu untuk nyadarin kalau itu tuh emang strong point-nya kita kayak gitu. Misalnya aku pede nih kalau ngomong depan orang, aku senang enjoy kalau misalnya bisa kayak tukar ide dan segala macam. Nah, itu kan berarti aku strong point-nya ada di communication. Nah, padahal dulu tuh aku nggak nyadarin karena ngerasa ya udahlah semua orang bisa komunikasi kok kayak gitu. Siapa sih nggak bisa komunikasi di dunia ini kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak pede, coba konsultasiin ke teman-teman sekitar kamu. Terus kamu kayak tanyain menurut kamu, aku gimana sih? Kalau misalnya emang benar-benar mentok ya kayak bingung gitu, apaan gitu. Yang kedua, ditemuin passionnya gitu. Mau apa sih yang kamu sukai, senangi kayak gitu. Kalau kamu capek ngerjain itu tapi seneng gitu, itu apaan? Nah, itu penting kayak gitu. Yang ketiga, udah tahu nih passionnya apa, ya udah berarti tugas selanjutnya adalah cari tahu gitu, mau jadi apa selanjutnya gitu. Karena itu penting banget dipikirkan sejak kuliah
di situ kan kalian pasti bisa mikirin dong jenjangnya untuk sampai ke role yang kalian mau apaan. Misalnya, oke, kalau aku dulu pengen jadi product manager gitu. Kalau jadi product manager, berarti aku harus ada dong kayak pengalaman untuk bikin aplikasi sendiri kayak gitu, kayak flow-nya segala macam ya kayak gitu, tahu bisnis side-nya kayak gimana, terus tahu kayak gimana cara untuk interviewnya, terus harus ada paling nggak at least pengalaman intern gitu jadi product manager, dan dari situ masuk deh terjun ke dunia industrinya. Iya, intinya tuh apa ya, nggak harus kayak generalis gitu loh, maksudnya kayak IT harus bisa jadi programmer gitu, enggak gitu. Yang penting kalian tahu dulu passionnya apa gitu. Ketika kalian misalnya nih, mau jadi marketing karena suka banget nih kayak promosi segala macam, itu okay kalau menurut aku, karena itu sesuai passionnya kalian kan. Pasti ilmu IT-nya bakalan keguna kok, tapi nggak langsung gitu kayak kepakainya gitu lah. Jadi jangan kalau emang mau jadi programmer nggak apa-apa paksain diri, tapi kalau emang nggak mau ya udah cari jalan lain yang bisa membuat kalian terus berkembang kayak gitu sih. Oke, mantap. Thank you udah nyempetin datang di ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga apa yang kita obrolin di hari ini bermanfaat untuk yang lain-lain di sana. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyain misalnya spesifik ke Vivi, nanti di bawah ada, bisa hubungin Vivi di Instagramnya. Nanti kita taruh di deskripsi juga. Terus kalau misalnya ada pertanyaan yang banyak banget, nanti misalnya pengen ditanyain lagi ke Vivi, bisa tulis di kolom komentar juga. Mungkin nanti kita bisa panggil Vivi lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Lebih deep lagi nanti talknya. Sekian di ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya bermanfaat atau menarik atau disuka bisa di like. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike juga. Tapi bisa tulis di kolom komentar kenapa nggak sukanya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya tulis juga di kolom komentar kenapa. Kalau misalnya kontennya bermanfaat, selain di like tadi mungkin consider subscribe juga. Terima kasih untuk yang udah nonton. Bye bye. Thank you, Vi. Followersnya Karafi.